Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dan selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini atau pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tahapan analisis komponen makna. Sebelum itu, saya ingin bertanya terlebih dahulu, bagaimana kabar semuanya? Semoga kita semuanya dalam keadaan baik dan semoga kesehatan selalu mengiringi langkah kita. Selanjutnya, pertanyaan yang merujuk pada materi. Jadi, apa yang dimaksud dengan komponen makna menurut kalian? Mungkin ada yang sudah pernah membaca atau mendengar dari materi sebelumnya. Baik, betul. Kurang lebihnya seperti itu. Lebih singkatnya adalah komponen makna itu biasanya disebut dengan komponen semantik. Nah, komponen tersebut adalah bagian dari makna itu sendiri. Coba perhatikan pada layar di belakang saya. Setiap kata atau unsur leksikal terdiri atas satu atau beberapa unsur yang bersama-sama membentuk makna kata atau makna unsur leksikal tersebut. Kemudian bagaimana sih cara menganalisis komponen makna? Mari kita pahami terlebih dahulu langkah-langkahnya. Yang pertama, melakukan seleksi terhadap kata-kata yang diasumsikan memiliki relasi yang dekat. Nah, misalnya seperti kata kuda, sapi, dan kambing. Mereka ini memiliki relasi yang dekat maknanya, makna secara umumnya, yaitu binatang berkaki empat dan binatang menyusui. Jadi, tiga kata tersebut bisa dianalisis untuk dicari perbedaan atau persamaannya. Yang kedua, mendaftarkan semua ciri spesifik yang dimiliki oleh rujukannya. Misalnya, kata kuda. Kata kuda ini memiliki ciri spesifik, yaitu binatang, biasa dipelihara, dan sebagai kendaraan. Yang selanjutnya, berkuku tunggal. Nah, jika ada pertanyaan kenapa dalam setiap awalan ciri spesifik dari sebuah kata selalu ditambahkan dengan tanda plus. Hal tersebut akan saya jelaskan di penjelasan selanjutnya. Yang ketiga adalah melakukan pengecekan ulang pada data yang sudah ditentukan pada poin pertama. Yang keempat yaitu mendeskripsikan komponen diagnostiknya atau komponen makna yang menjadi pembeda dari satu kata dengan kata lainnya. Misalnya di sini mendeskripsikannya dengan bentuk matriks atau bagan. Kemudian bagaimana sih menentukan ciri komponen makna untuk digunakan sebagai diagnostik? Dalam bukunya, Nida pernah berkata, untuk menentukan ciri komponen makna itu ada 4 teknik. Yang pertama yaitu penamaan atau penyebutan. Nah, penamaan ini bersifat arbitrer atau mana suka, yaitu berdasarkan kemauan dari masyarakat. Misalnya kata rumah. Nah, kata rumah di sini memiliki penyebutan yaitu benda beratap, berdinding, berpintu, berjendela, dan biasa digunakan untuk beristirahat. Ada beberapa cara dalam proses penamaan. Yang pertama, ada yang namanya penyebutan bagian. Nah, contohnya yang sama seperti kata rumah. Yang disebutkan tadi adalah bagian-bagian dari rumah, dari atap, pintu, jendela, dan lain-lain. Setelah penyebutan bagian, ada yang namanya penyebutan sifat khas. Nah, sifat khas ini contohnya seperti kata kuda tadi. Berkuku tunggal, biasa dipelihara, menjadi kendaraan, hewan berkaki 4, dan hewan menyusui.
Setelah penyebutan sifat khas, ada yang namanya penyebutan bahan. Nah, penyebutan bahan ini biasanya untuk kata yang merujuk pada makanan atau bisa juga pada yang lain. Setelah penyebutan bahan, yang terakhir ada yang namanya penyebutan tempat asal. Nah, tempat asal ini contohnya seperti hewan yang berasal dari sebuah daerah. Jadi hewan khas dari daerah tersebut. Setelah penamaan, ada yang namanya parafrasa, teknik parafrasa, yaitu deskripsi lain yang pendek dari sebuah leksem. Dalam KBBI sendiri, ia memiliki makna penyebutan kembali suatu tuturan tanpa mengubah makna itu sendiri. Misalnya, kata paman. Kata paman ini diparafrasakan menjadi saudara laki-laki ayah atau saudara laki-laki ibu. Setelah parafrasa, ada yang namanya pengklasifikasian atau bisa disebut sebagai pengelompokan. Nah, digunakan dalam menentukan komponen-komponen makna dari tiap-tiap unit. Hal ini berhubungan dengan 3 langkah kerja. Yang pertama, mengumpulkan unit-unit atau kata-kata yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang umum. Kemudian yang kedua, memisahkan kata-kata yang mempunyai makna berbeda dari yang lain. Yang ketiga, menentukan dasar-dasar untuk kelompok komponen makna yang spesifik. Jadi, proses nomor 2 akan dikelompokkan lebih spesifik ketika masuk tahap kerja ketiga ini. Kemudian, ada yang namanya teknik pendefinisian, yaitu bentuk lain dari parafrasa, tapi tingkatannya lebih tinggi. Nah, pendefinisian ini terdiri dari penggabungan semua parafrasa yang spesifik, yang kemudian ditempatkan ke dalam sebuah pernyataan singkat yang berbentuk sebuah kalimat. Hal ini berfungsi untuk menemukan komponen makna yang lebih spesifik. Nah, contohnya seperti kata paman. Kata paman yaitu seorang laki-laki, anak kedua dari nenek, dan adik dari ayah. Hal ini agar dapat ditempatkan dengan tepat sesuai dengan konteksnya. Kita kembali pada pembahasan tentang matriks. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, matriks yaitu bagan, atau bisa disebut juga dengan kerangka. Seperti yang disampaikan Abdul Khair dalam buku Pengantar Semantik Bahasa Indonesia, matriks yang digunakan dalam analisis komponen makna adalah analisis biner. Bagaimana sih bentuk analisis biner? Coba kita perhatikan pada papan tulis di belakang saya. Itu saya tampilkan bagan. Ada 3 kolom. Yang kolom pertama berisi komponen makna. Nah, komponen makna ini nantinya akan berisi ciri-ciri dari makna yang ingin kita analisis. Kolom yang kedua yaitu berisi tentang kata 1, dan kolom yang ketiga berisi kata 2. Kata ini adalah kata yang akan kita analisis. Bisa lebih dari 2, 3, 4, atau 5 yang memiliki relasi yang dekat. Kemudian di sini saya akan membahas tentang tanda plus dan minus yang berada pada setiap ciri dari komponen makna. Kenapa sih dalam setiap ciri dari komponen makna terdapat sebuah tanda plus? Jadi, tanda plus di sini adalah berfungsi sebagai penanda bahwasanya ciri tersebut termasuk ciri dari komponen makna yang kita sedang analisis. Kemudian, ketika ciri tersebut bukan termasuk ke dalam ciri dari komponen makna yang kita analisis, tanda tersebut kita ubah menjadi min atau minus.
cara analisis biner ini pernah dipakai oleh Jacobson dan Morris dalam laporan penelitian mereka tentang bunyi bahasa. Perumusan makna di dalam kamus pun sepertinya menggunakan analisis biner ya. Nah, contohnya dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, susunan WJS Purwadarminta yang mendefinisikan kuda sebagai binatang menyusui berkuku satu biasa dipelihara orang untuk kendaraan. Jadi binatang menyusui dan biasa dipelihara orang adalah makna umumnya. Sedangkan ciri khususnya yang membedakan dengan kambing dan sapi yaitu berkuku tunggal dan digunakan sebagai kendaraan. Untuk lebih jelasnya, mari kita masukkan 3 kata tersebut dalam bagan analisis biner. Saya akan tampilkan bagan dari 3 kata tersebut. Kita masukkan ke dalam bentuk analisis biner. Nah, dalam kolom pertama terdapat ciri, yaitu menyusui, berkuku satu, dipelihara, dan sebagai kendaraan. Pada kata kuda, semua kolom berisi tanda plus, yang berarti semua ciri tersebut ada di dalam kata kuda tersebut. Yang kolom kedua, pada kata sapi terdapat 2 tanda plus dan 2 tanda minus. Tanda minus berada pada ciri berkuku satu dan sebagai kendaraan. Nah, berarti yang bertanda minus ini tidak termasuk ke dalam ciri dari kata sapi. Pada kata kambing pun terdapat 2 tanda minus dan letaknya sama pada ciri berkuku satu dan sebagai kendaraan. Jadi 2 ciri tersebut tidak masuk ke dalam kata sapi dan kata kambing. Lalu apa yang membedakan kambing dengan sapi? Karena dalam bagian tersebut belum tampak perbedaannya, maka dalam hal ini kita harus menambah ciri pembeda lain. Misalnya manfaat dari kambing dan sapi tersebut. Seperti pada kata sapi. Nah, sapi ini manfaatnya bisa diambil daging, susu, dan kulitnya. Kemudian kambing bisa dimanfaatkan daging, susu, kulit, dan bulunya. Jadi apa yang menjadi ciri pembeda dari kata sapi dan kambing tersebut? Ada yang tahu? Betul sekali, yaitu bulunya. Bulu dari kambing bisa kita manfaatkan sebagai kerajinan atau bisa juga untuk yang lainnya. Sedangkan sapi ini saya kira semuanya sudah tahu bahwasanya ia tidak memiliki bulu, adapun memiliki bulu paling kecil-kecil dan tipis, itu tidak bisa dimanfaatkan. Sapi biasanya dimanfaatkan kulitnya untuk kerajinan alat musik atau beduk pada masjid dan musola. Jadi manfaat yang bisa kita ambil dari analisis komponen makna ini adalah yang pertama, bisa digunakan untuk membedakan makna suatu kata dengan kata lainnya. Yang kedua, seperti di awal ketika kita membahas tentang ciri khusus dan umum binatang kuda, sapi, dan kambing, yaitu bisa digunakan sebagai perumusan di dalam kamus. Ketiga, kita bisa menggunakan analisis komponen makna dalam bentuk biner ini untuk mencari perbedaan kata yang bersinonim maknanya. Contohnya seperti kata kandang dan rumah. Keduanya memiliki persamaan makna, yaitu tempat tinggal. Ciri khusus yang membedakan rumah dan kandang yaitu kandang untuk binatang dan rumah untuk manusia. Betul. Coba kita masukkan dalam bentuk bagan analisis biner untuk lebih jelasnya. Perhatikan pada papan tulis belakang, saya akan menampilkan bagan analisis biner untuk kata rumah dan kandang. Nah, pada kolom ciri-ciri terdapat 4
ciri, yaitu tempat tinggal, ruang berbatas untuk binatang dan untuk manusia. Pada kolom kata kandang terdapat 3 tanda plus dan 1 tanda minus. Berarti tanda minus ini tidak termasuk dalam ciri kata kandang, yaitu ciri untuk manusia. Pada kata rumah terdapat pula 1 tanda minus yang berada pada ciri untuk binatang. Jadi yang bertanda minus ini tidak termasuk ke dalam ciri dari komponen makna yang kita bedakan ini. Sampai di sini saja penyampaian saya. Jika ada pertanyaan, boleh silakan disampaikan lewat komentar. Saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.